Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain amin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengenalkan para jamaah terlebih dahulu tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian baru masuki muqaddimah, baru membahas hadis-hadisnya. Langsung saja saya mulai. Nabi Muhammad SAW menyebutkan keutamaan bagi mereka yang belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Nammarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu wairahu. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqihin. Artinya, semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian ia menghafalnya sampai mengajarkannya. Betapa banyak orang yang memiliki ilmu menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya, dan betapa banyak orang yang memiliki ilmu namun tidak benar-benar paham apa yang ia ilmui. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hampir setiap penuntut ilmu mengenal kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karyanya Imam An-Nawawi rahimahullah dengan baik. Bahkan banyak ulama menjadikannya sebagai pondasi keilmuan dalam tahapan keilmuan. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah mengatakan, wa awwalu kitabin yanqadihu fil adhan yursyadul mubtadi'una fil hadits ilai. Hadhihi Al-Arba'un lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Artinya, kitab yang pertama kali hendaknya seorang pemula dalam ilmu hadis dalam belajar adalah kitab Al-Arba'un yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui seluk-beluk kitab Arba'in Nawawi terlebih dahulu, yang meski ringkas namun penuh akan faedah ini. Yang pertama, membahas judul kitab ini. Adapun judul asli dari kitab ini adalah Al-Arba'una fi Mabani Al-Islam wa Qawaid Al-Ahkam, atau biasanya yang lebih dikenal dengan nama Al-Arba'un, yang artinya 40. Hal ini dikarenakan kitab tersebut berisi 42 hadis Rasulullah SAW. Kemudian dinisbatkan kepada An-Nawawi rahimahullah di akhir judulnya. Lalu, siapa penulis kitab ini? Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar dari kalangan madhab Syafi'i, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Jum'ah bin Hizam bin An-Nawawi, seorang ulama yang alim dan zuhud, menghabiskan umurnya untuk berjihad di jalan ilmu. Beliau lahir dan tumbuh hingga usia 18 tahun di desa Nawa yang terletak di dataran Hauran, Suriah bagian selatan. Tidak seperti anak-anak seumurannya, An-Nawawi rahimahullah lebih suka menyendiri untuk menghafalkan Al-Quran hingga menjelang baligh. Beliau mengambil ilmu dari banyak ulama seperti Jamaluddin bin Abdul Kafi ad-Dimashq, Al-Fazari, Abul Hasan Sallar bin Al-Hasan, Abu Ishaq Ibrahim bin Umar Al-Wasiti, dan selain mereka. Banyak juga karya lahir dari tangan beliau di hampir setiap cabangnya ilmu, seperti Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Raudhatut Thalibin, Al-Adhkar, Al-Arba'un, dan lain sebagainya. Namun, ada pula karya yang belum sempat beliau sempurnakan, misalnya Al-Majmu', Tahdzib Al-Asma' wal Lughat, Al-Khulasah fi Ahaditsil Ahkam, dan lain sebagainya.
Beliau wafat pada malam Rabu di sepertiga malam terakhir tanggal 24 Rajab 673 Hijriah. Saat itu beliau masih berumur kurang lebih 46 tahun. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dengan rahmatnya yang teramat luas. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara keunggulan kitab Al-Arba'un yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah yang pertama, kitab ini berisi hadis-hadis Rasulullah SAW yang ringkas tapi syarat makna. Hal ini merupakan keistimewaan Rasulullah SAW yang disebutkan dalam salah satu sabda beliau, "Bu'ithu bi jawami'il kalim." Aku diutus dengan jawami' al-kalim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan maksud dari jawami' al-kalim adalah qalilul lafzi katsirul ma'ani. Lafaznya ringkas tapi maknanya luas. Yang kedua, hadis-hadis yang ditulis di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah bisa menjadi kaidah umum yang menjadi dasar bagi banyak hukum syar'i. Bahkan beberapa hadis di dalamnya disebutkan oleh para ulama sebagai referensi utama untuk mengetahui intisari ajaran Islam. Misalnya hadis tentang niat, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, "Wa hadzal hadits ahadul ahadits allati yadurud din 'alaiha." Hadis ini adalah salah satu hadis yang mengandung seluruh intisari ajaran Islam. Yang ketiga, mayoritas hadis di dalam kitab Arba'in Nawawi disepakati kesahihannya oleh para ulama. Hanya sebagian kecil yang para ulama berbeda pendapat tentangnya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengungkapkan, "Wa altazimu fi hadhil arba'in an takuna sahihatun wa mu'azzamuha fi sahihil Bukhari wa Muslim." Aku berupaya menyusun hadis-hadis sahih saja di dalam kitab ini, dan mayoritasnya memang termaktub di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Keempat, Imam An-Nawawi rahimahullah tidak hanya menyusun dengan satu tema saja, melainkan banyak tema pokok ajaran Islam. Sebagaimana beliau ungkapkan, "Wa hiya arba'una haditsan mushtamilah ala jami'i dzalik wa kulli haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qawaidid din qad wasafahu ulama bi anna midarul Islam 'alaihi aw huwa nisful Islam aw thuluthahu aw nahwa dzalik." Dan ia adalah 40 hadis yang mencakup seluruh hal itu, dan setiap hadis diantaranya merupakan kaidah agung dari kaidah-kaidah agama yang disifati oleh ulama sebagai intisari agama Islam, atau setengahnya, atau sepertiganya, atau yang semisalnya. Kemudian, setiap kitab tentu memiliki metode penyusunan tersendiri, termasuk kitab Al-Arba'un yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Beliau menyusun kitabnya dengan metode berikut ini. Yang pertama, beliau menyusunnya dengan urutan nomor, bukan berdasarkan bab fikih sebagaimana lumrah diketahui dari karya ulama klasik. Kedua, hadis-hadis yang tercantum di dalam kitab Al-Arba'un tidak disebutkan sanadnya, kecuali sebatas sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Hal ini dalam rangka memudahkan para pembelajar untuk mengkajinya. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan sendiri di pembukaan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, "Wa adhkuruha mahzufatul asanid liyusahhila hifdzuha wa ya'ummul intifa'u biha insyaallah ta'ala." Aku menyebutkan hadisnya dengan tanpa sanad supaya mudah dihafal dan lebih bermanfaat untuk umum insyaallah ta'ala. Ketiga, Imam An-Nawawi rahimahullah membagi kitabnya ke dalam dua bagian, muqaddimah dan isi kitab. Di dalam muqaddimah beliau menyebutkan alasan penyusunan kitab Al-Arba'un, metodologi penyusunan, dan kandungan kitab secara umum. Keempat, beliau menyebutkan hadis kemudian perawinya dari para penyusun kitab induk hadis. Kelima, terkadang disebutkan begitu saja. Misal, setelah menyebutkan hadis yang ketiga, beliau pernah mengatakan, "Rawahul Bukhari wa Muslim." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keenam, jika hadis tersebut diriwayatkan di dalam beberapa kitab induk dan terdapat perbedaan redaksi, beliau menyebutkannya secara langsung sebagaimana di dalam hadis kelima dan keenam, wa fi riwayatil Muslim, dalam redaksi Muslim. Dan yang ketujuh, terkadang beliau menyebutkan status hadis sahih dan tidaknya menurut perawi,
Sebagaimana ketika menyebutkan hadis ke-19, beliau sekaligus menyebutkan pendapat Imam At-Tirmidzi selaku perawi. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Dan yang kedelapan, dalam sedikit kesempatan beliau juga mengungkapkan seandainya hadis tersebut diriwayatkan dengan banyak riwayat dan beragam redaksi, maka beliau menyebutkan redaksi yang beliau kutip dalam rangka menepis keraguan. Sebagaimana di dalam hadis ke-36 beliau mengatakan, Rawahu Muslim bihadzal lafzi. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan redaksi di atas. Selanjutnya kita akan masuki bab mengenai muqaddimahnya pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah atau dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang lagi maha penyayang. Qayyumis samawati wal ardina mudabbiril khalaiqil ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi, yang mengatur seluruh makhluk. Ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafina. Yang mengutus rasul-rasul atau salawat dari Allah dan salamnya semoga tercurahkan kepada mereka, kepada sekalian mukallaf, lihidayatihim wa bayani syara'i'iddin biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin, untuk menunjukkan mereka dan menjelaskan ajaran-ajaran agama dengan dalil-dalil yang pasti dan bukti-bukti yang nyata. Ahmadu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi. Dan aku memujinya atas semua nikmat-nikmatnya, dan aku mohon padanya penambahan karunia dan kemurahannya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi alla ilaha illallahu, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Al-Wahidu yang Maha Esa, Al-Qaharul Karimul Ghaffar, Maha Kuasa, Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqinal mukarrami bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinina wa bis sunanil mustanirati lil mustarsyidinal mahsus bi jawami'il kalim wa samahatid din. Dan aku bersaksi bahwa junjungan kami Nabi Muhammad adalah sebagai hambanya paling utamanya seluruh makhluk yang dimuliakan dengan Al-Quran yang agung sebagai mukjizat yang kekal sepanjang masa, dan dimuliakan dengan sunnah-sunnah yang menerangi bagi mereka yang menghendaki petunjuk. Dialah orang-orang yang dikhususkan dengan memiliki kata-kata yang singkat dan padat serta agama yang mudah. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala sairin nabiyyina wal mursalina wa ali kullin wa sairis salihin. Semoga rahmat, penghormatan dan salam sejahtera tercurah kepadanya dan seluruh para nabi, para utusan dan keluarga masing-masing, dan atas seluruh orang-orang yang soleh. Amma ba'du. Faqad rawaina, sungguh kami telah meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Jabal wa Abi Dardah dan Abi Darda wa Ibnu Umar dan Ibnu Umar wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas wa Anas bin Malik dan Anas bin Malik wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri dan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum. Semoga mereka semua diridhoi Allah. Min turukin katsiratin biriwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari beberapa jalan hadis yang banyak serta dengan riwayat-riwayat yang bermacam-macam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri dinaha ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Barang siapa yang menghafal karena memikirkan atas umatku pada 40 hadis tentang urusan agama mereka, maka Allah akan membangkitkan orang itu di hari kiamat di dalam golongan para ahli fikih dan para ulama. Wa fi riwayatin ba'athahullahu faqihan 'aliman, dan menurut sebagian riwayat yang lain, maka Allah membangkitkan sebagai orang yang ahli fikih lagi seorang yang alim. Wa fi riwayati Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, dan dalam riwayat Abi Darda, maka aku atau Nabi menjadi pemberi syafaat padanya dan sebagai saksi pembelanya. Wa fi riwayat Ibnu Mas'udin qila lahu dukhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, dan menurut riwayat Ibnu Mas'ud, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu-pintu yang kamu suka. Wa fi riwayat Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumrati syuhada wattafaqal hufazu ala annahu hadithun dha'ifun wa in kathurat turuquhu wa qad sannafa ulama radhiyallahu anhum. Dan dalam riwayat Ibnu Umar, maka dia dicatat dalam golongan para ulama dan dikumpulkan dalam golongan para yang mati syahid. Para ahli hadis sepakat kalau hadis ini adalah hadis dhaif, sekalipun banyak sumber riwayatnya. Ulama-ulama radhiyallahu anhum telah banyak menyusun hadis di bidang ini. Fi hadzal babi ma la yuhsa minal musannafati, dengan jumlah kitab-kitab susunan yang tak terbilang jumlahnya. Fa awwalu man 'alimtu sannafa fihi, dan pertama yang telah aku ketahui adalah kitab disusun oleh Ibnul Mubarak. Yang pertama adalah Abdullah Ibnul Mubarak, summa kemudian yang kedua Muhammad bin Aslam At-Tusi, seseorang yang alim. Al-alimu seseorang yang alim, ar-rabbaniyu, rabbani. Kemudian yang ketiga summa Hasanu bin Sufyan An-Nasai, Hasan bin Sufyan An-Nasai. Dan yang keempat wa Abu Bakrin Al-Ajuriyu, dan Abu Bakar Al-Ajuri. Kemudian yang kelima wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, dan Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani. Keenam wa Daruqutni, dan Daruqutni. Ketujuh wal Hakimu, dan Hakim. 8 wa Abu Nu'aim, dan Abu Nu'aim. 9 wa Abu Abdurrahman As-Sulami, dan Abu Abdurrahman As-Sulami. Yang ke-10 wa Abu Sa'idin Al-Maliniyu, dan Abu Sa'id Al-Malini. 11 wa Abu Utsman As-Sabuniyu, dan Abu Utsman As-Sabuni. 12 wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, dan Abdullah bin Muhammad Al-Ansari. 13 wa Abu Bakril Baihaqi, dan Abu Bakar Al-Baihaqi. Wa khalaiku la yuhsawna minal mutaqaddimina wal mutaakhirina, dan beberapa ulama lain yang tak terhitung jumlahnya dari ulama yang terdahulu dan ulama yang terakhir. Wa qad istakhartullaha ta'ala fi jami'i 40 haditsan iqtidaan bihaula'il a'immatil a'lami wa huffazil Islam. Wa qad ittafaqal ulama'u 'ala jawazil 'amali bil haditsid dha'if fi fadailil a'mal. Dan saya telah mohon petunjuk kepada Allah dalam usaha mengumpulkan 40 hadis ini, supaya semua ini saya lakukan karena ikut pada mereka para imam yang bagaikan gunung atau hal ketinggian ilmunya dan para ahli hadis. Ulama telah sepakat diperbolehkannya menggunakan hadis dhaif khusus urusan keutamaan amal. Wa ma'a hadza falaysa i'timadi 'ala hadzal hadithi bal 'ala qouli sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah liyuballigha asy-syahidu minkum al-ghaiba. Kemudian, sekalipun demikian, aku bukan berarti berpegang atas dasar hadis ini, melainkan berpegang pada sabda Rasulullah SAW
dalam beberapa hadis yang sahih. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan pada orang yang tidak hadir. Kemudian dan sabda Nabi, semoga Allah memancarkan cahaya pada seseorang yang mendengar makalahku, lalu dia mengingatnya dan menyampaikannya pada orang lain sesuai dengan apa yang dia dengar dariku. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kaman sami'aha thumma minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usuliddin wa ba'duhum fil furu'i wa ba'duhum fil jihad wa ba'duhum fil zuhdi wa ba'duhum fil adab wa ba'duhum fil khutabi wa kullaha maqasidu salihatun radiyallahu an qasidiha wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadha kullihi wa hiya arba'una hadithan mustamilatan ala jami'i dhalik wa kullu hadithin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'idid din qad wasafahu al-ulama bi anna madar al-islam 'alayhi aw huwa nisful islam aw thuluthuhu aw nahwu dhalik thumma atazimu fi hadhihi al-arba'in aw takuna sahihatan wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Kemudian di antara para ulama ada yang mengumpulkan 40 hadis tentang pokok-pokok agama. Sebagian ada yang menerangkan jihad, dan di antara mereka ada yang menerangkan zuhud, dan sebagian tentang furu' atau cabang-cabangnya hukum fikih. Sebagian tentang sopan santun, sebagian tentang khutbah. Semua itu merupakan maksud-maksud baik. Semoga Allah meridhoi pada orang yang menyusunnya. Dan aku yakin pengumpulan 40 hadis di sini menerangkan hal yang lebih penting daripada yang telah tersebut semuanya, yakni 40 hadis yang mencakup keterangan-keterangan di atas semua itu, dan tiap-tiap satu hadis ada kaidah yang agung. Dari beberapa kaidah-kaidah itu adalah pusat peredaran Islam, atau separuh Islam, atau sepertiga Islam, dan atau lain sebagainya. Dan aku pastikan bahwa hadis 40 di sini adalah merupakan hadis yang sahih, yang sebagian besarnya tersebut dalam sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wadhkuruha mahdufatal asanidi liyashula hifdhuha wa ya'ummul intifa'u biha insyaallah ta'ala. Dan hadis-hadis di sini aku sebut tanpa aku tulis sanadnya agar mudah dihafal dan merata manfaatnya insyaallah. Thumma usbi'uha bibabin fi dhabti khafiyil fadhiha al-fadhiha wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah. Kemudian aku lengkapi dengan satu uraian untuk menerangi lafaz-lafaz yang sulit, seyogyanya bagi setiap orang yang gemar akhirat. Ayya'rifa hadhihi al-ahaditha lima ishtamalat alaihi minal muhimmati wahtawat alaihi minat tanbih. Supaya mengetahui hadis-hadis ini karena di dalamnya terkandung hal-hal yang penting dan peringatan. Ala jami'at ta'ati wa dhalika zahirun liman tadabbarahu 'ala Allahi i'timadi wa ilaihi tafwidi wa istinadi wa lahul hamdu wan ni'matu bihi taufiqu wal ismatu. Terhadap semua bentuk taat atau ibadah, dan hal itu jelas bagi orang yang mau memperhatikannya. Hanya kepada Allah aku berpegang teguh atau berharap, dan kepadanya segala puji dan nikmat, dan daripadanya lah pertolongan dan perlindungan. Mukaddimahnya sudah. Selanjutnya kita masuki hadis yang pertama. Al-hadithul awal, hadis yang pertama atau ke-1, membahas tentang pahala pekerjaan ditentukan niatnya. Saya bacakan hadisnya. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya
yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladzina huma asahhul kutubil musannafah. Jadi maksud dari hadis yang pertama ini adalah Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niat dan setiap orang mendapat balasan amal sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah hanya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju yang ia inginkan. Diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi di dalam kedua kitab tersahih di antara semua kitab hadis. Selanjutnya hadis yang kedua, al-hadits tsani, hadis kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidon qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi athura safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata al'alata ri'a ash-shita yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabistu maniyan. Thumma qala ya Umaru atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Rawahu Muslimun. Hadis yang kedua ini membahas tentang pemahaman Islam, iman dan ihsan. Jadi maksud yang terdapat pada hadis yang kedua ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul kepala kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah atau utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi,
beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, atau miskin, serta pengembala kambing telah saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut segera pergi, aku pun terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, ia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, Al-Haditsus Tsalis an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buna al-islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ketiga ini membahas tentang rukun Islam dan faktor fundamental yang lainnya. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 pilar. Yang pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah atau utusannya Allah. Yang kedua, mendirikan sholat atau melaksanakan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima, berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Haditsur Rabi'u, hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi kitabi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum liya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitabu fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang keempat membahas tentang tahapan penciptaan manusia dan amalan terakhirnya. Adapun penjelasannya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, sedang beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani yang kental, lalu menjadi alaqah atau segumpal darah, selama itu pula lalu menjadi mudghah atau segumpal daging. Selama itu pula kemudian Allah mengutuskan malaikat untuk meniupkan roh kepadanya dan mencatat 4 hal yang telah ditentukan, yakni yang pertama rezeki, kemudian yang kedua ajal, yang ketiga amal, dan yang keempat sengsara atau bahagianya. Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya setiap kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga hingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta atau dari siku sampai ke ujung jari. Lalu suratan takdir mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada juga di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni neraka hingga jarak antara dia dan neraka hanya sehasta. Lalu suratan takdir mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan ahli surga,
maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-haditsul khamisu, hadis yang kelima. An ummil mu'minin ummi Abdillah an Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis kelima membahas tentang menolak kemungkaran dan bid'ah. Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membuat-buat hal baru dalam urusan ibadah yang tidak ada dasar hukumnya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan amalan yang tidak didasari perintah kami, maka ia tertolak. Al-haditsus sadisu an Abi Abdin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-6 bahas tentang halal dan haram. Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas. Sedangkan di antaranya ada masalah yang samar-samar atau syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa menghindari yang samar-samar atau syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam yang samar-samar atau syubhat, maka ia telah jatuh ke dalam yang samar-samar, ke dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang berada di dekat pagar atau milik orang lain, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki pagar atau aturan. Ketahuilah bahwa pagar Allah adalah larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-haditsus sabi'u, hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslimun. Hadis yang ketujuh membahas tentang agama adalah nasihat. Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, bagi siapa? Beliau bersabda, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Al-haditsus tsaminu, hadis yang ke-8. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam fa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis yang ke-8 bahas tentang haramnya seorang muslim atau tidak boleh dibunuh. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka mereka telah melindungi darah dan hartanya dariku, kecuali ada hak atau hukum Islam. Sedangkan hisab mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-haditsus tasi'u, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis yang ke-9 membahas tentang milih yang mudah dan meninggalkan yang susah. Abu Hurairah Abdurrahman bin Syakhr radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang kularang untuk kalian maka tinggalkanlah, dan apa yang kuperintahkan kepada kalian maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan terhadap para nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hadithul Ashiru, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa anna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajulu yutilu safara ash'ata aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa wudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslimun. Hadis yang ke-10 adalah membahas tentang baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin segala apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Lalu Rasulullah bercerita tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan kotor. Ia lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit atau seraya berdoa, ya Rob, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan barang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Baik, cukup sekian pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup, syukron jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum assalama. Sebelumnya mari kita membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.